Selamat pagi, Shalom. Wow, apa kabar ya? Ya, untuk kabar hari ini, harapan kakak semuanya yang ada di rumah, adik-adik di rumah, semuanya ada gimana kak? Baik, luar biasa. Ya, untuk pagi hari ini sebelum kita lanjutkan ibadah kita hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, Ya. kita akan puji nama Tuhan dulu. Oke. Ya, oke. Karena kita bahagia, Ya. kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, hari ini benar-benar kita merasakan sukacita di hari Minggu ini. Baik, untuk Mulai dengan doa. ya, betul. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita bersama-sama berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih, kami bersyukur Tuhan senantiasa memimpin setiap langkah kami. Terlebih Tuhan telah bimbing kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Tuhan, kami akan mengikuti kegiatan sekolah minggu ini. Adalah Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang kelahiran Musa. Ya, untuk itu silahkan ada di rumah, dengarkan ceritanya dengan baik, dan nanti setelah ini apa pesan yang adik-adik dapatkan, dengarkan dengan baik ya. Ingat Untuk itu, ya, ya. cerita ini cerita bersambung. Oh iya, Jadi, bersambung. harus selalu mengikuti. Iya, oke, sekali lagi selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan dan mengikuti. Oke. Kisah ini diambil dari kitab Keluaran pasal yang pertama sampai dengan Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-10. Latar belakang dari kisah ini ketika umat Israel di zaman Yusuf tinggal di Mesir. Dan sepeninggal Yusuf beserta saudara-saudaranya, umat Israel bertambah banyak. Pertambahan umat Israel yang begitu besar membuat Raja Mesir saat itu, yaitu Fir'aun, menjadi sangat takut dan merasakan ancaman. Hingga kemudian
melakukan berbagai cara untuk menghambat perkembangan umat Israel. Baik dengan jalan perbudakan dan kekerasan yang dilakukan orang-orang Mesir kepada umat Israel. Namun usaha itu pun sia-sia untuk menghambat perkembangan Israel. Umat Israel hari demi hari bertambah banyak dan mereka berkembang. Raja kemudian berpikir keras hingga dia menemukan cara. Raja kemudian memerintahkan Sifra dan Pua, dua orang bidan istana, yang seringkali menolong kelahiran orang-orang Israel untuk melenyapkan tiap bayi laki-laki yang mereka tolong. Tetapi rupa-rupanya kedua bidan ini lebih takut akan Tuhan, sehingga perintah raja ini tidak dijalani. Mereka justru membiarkan bayi-bayi Israel terlahir dengan selamat. Hal inilah yang membuat raja murka. Kemudian memerintahkan para prajurit untuk merebut tiap bayi laki-laki keluarga Israel dan melenyapkannya. Perintah raja ini terdengar oleh keluarga Israel. Mereka sangat ketakutan, tetapi apa daya? Bayi-bayi mereka harus terhenti dan dilenyapkan oleh para prajurit. Dan ada keluarga Israel. Mereka melahirkan seorang bayi laki-laki. Mereka berusaha untuk menyembunyikan bayi itu sampai usia bayi itu 3 bulan. Tetapi selepas itu mereka tidak berdaya untuk menyembunyikan bayi mereka. Hingga mereka kemudian mencari cara supaya bayi mereka selamat. Hingga bayi itu dihanyutkan di sungai dengan harapan bayi itu ditemukan oleh orang Mesir dan selamat. Kakak perempuan bayi itu akhirnya menghanyutkan bayi itu di danau, di tempat di mana biasanya putri Raja Fir'aun mandi bersama dengan dayang-dayang. Dari kejauhan, kakak perempuan ini senantiasa mengamati. Tibalah waktunya bagi putri Raja Fir'aun mandi bersama dengan para dayang. Di tengah-tengah keceriaan mereka mandi, bermain air, putri Raja Fir'aun melihat ada sebuah peti yang mengambang. Kemudian dia memerintahkan salah seorang dayang untuk mengambil peti itu. Peti itu kemudian diambil oleh dayang, dan dari kejauhan kakak perempuan bayi itu melihat, mengamati, dan mengikutinya.
melihat peti yang dibawa oleh Dayang, begitu terkejutnya putri Raja Fir'aun. Kemudian putri Raja Fir'aun sangat tertarik dengan paras tampan bayi itu dan berhasrat mengasuhnya. Tetapi dia kemudian bergumul bayi ini masih menyusu. Hingga akhirnya datanglah kakak perempuan bayi itu. Dia menawarkan diri untuk mencari inang. Menyusui bayi yang ditemukan. Begitu sedihnya sang ibu bayi berpikir tentang keselamatan bayi yang diambil. Dia pun kemudian merasa bergembira ketika sesaat kemudian kakak perempuan bayi itu datang ke rumah membawa bayi Musa yang selamat dan kembali ke dalam asuhannya. Halo adik-adik semuanya. Iya, bagaimana tadi sudah mendengarkan cerita dari awal sampai akhir, yaitu tentang kelahiran Musa. Nah, adik-adik di rumah, dari cerita yang kalian dengarkan tadi, coba pesan apa yang kalian dapatkan dari cerita tadi? Ayo adik-adik ada yang tahu? Oke, Ya, yang pertama ya. ya. Oke, Satu. tadi adik-adik melihat adegan tentang bagaimana raja memerintahkan kepada dua bidan. Untuk apa? Untuk melenyapkan bayi laki-laki yang lahir pada zaman itu. Dan yang kedua, pesan kedua apa Kak? Ya, tetapi bagaimana dengan dua bidan itu? Dua bidan itu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh raja, Tetapi dua bidan itu takut akan Tuhan, tetap percaya Kak ya. Iya, betul. Sehingga Percaya sekali. Takut iya, sekali akan takut, Tuhan. lebih takut kepada Tuhan. Iya. Kemudian pesan yang kedua apa Kak? Dari Pesan cerita yang ini. kedua, tadi kita juga menyaksikan tentang bagaimana ibunya Musa dan kakaknya Musa itu menghanyutkan adiknya, bayi laki-laki Tapi yang Musa itu penuh dengan percaya, Iya. sehingga Betul. adiknya anak Musa ini Iya. dapat terselamatkan akhirnya ya Kak, melalui kakaknya tadi. Karena rasa percaya kepada Tuhan ya, sehingga bayi Musa bisa diselamatkan. Nah, adik-adik di rumah, demikianlah tadi ibadah Minggu hari ini, tanggal 12 Juli 2020. Dan sebelum ibadah ini kita akhiri, kita akan berdoa. sama-sama berdoa Iya, dulu. kita tutup dalam doa. Mari adik-adik di rumah, saya antarkan, kita akan berdoa. Mari. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati kami semuanya melalui ibadah anak-anak sekolah minggu GKJ Adireja Adipala pada pagi hari ini. Kami telah diperkenankan untuk mendengarkan firman-Mu tentang kelahiran Musa. Biarlah Tuhan, kami semuanya dimampukan untuk dapat meneladani para tokoh yang hanya percaya dan taat kepada Tuhan saja. Bapa di surga, selanjutnya kami akan mengakhiri sekolah minggu ini. Berkatilah kehidupan kami selanjutnya, anak-anak kami sekolah minggu di rumah. Bapa di surga, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik semuanya, untuk mengikuti mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, kita bersama-sama akan tutup dengan pujian Tuhan Allah beserta engkau. Mari. Selamat pagi adik-adik, dadah sebelumnya.
Dan kita puji nama Tuhan dengan pujian Tuhan Allah beserta engkau.